Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama News BTC. Ini ada sebuah analisa tentang pergerakan harga Bitcoin. Kalau kita lihat hari ini Bitcoin mengalami crash, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah ada kemungkinan bahwa Bitcoin akan mengalami crash sampai harga di bawah 50.000 US dollar, teman-teman? Kita akan membahas tentang materi ini. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam tulisan artikel ini, Bitcoin, mata uang kripto paling terkemuka di dunia, telah mengalami stagnasi setelah mencapai level 71.000 US dollar dan telah mengambang dalam apa yang pada dasarnya merupakan kondisi ketidakpastian. Secara alami, periode seperti ini berperan sebagai pendahulu dari sebuah pergerakan besar, tetapi ke arah mana harga kemungkinan akan bergerak itu adalah persoalan lain, teman-teman. Kemudian dalam upaya untuk menentukan arah Bitcoin, seorang analis kripto yang bernama Alan Santana telah menganalisis grafik Bitcoin dan menemukan kemungkinan arah pergerakan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam analisanya, Alan Santana melihat bahwa kinerja Bitcoin selama setahun terakhir untuk mencoba memprediksi arah harga. Seperti yang dikemukakan, harga Bitcoin telah berada dalam gelombang bullish selama lebih dari 1 tahun, tepatnya 479 hari sejak November 2022 hingga Maret tahun 2024, teman-teman. Secara alami, ketika gelombang bullish seperti ini bertahan begitu lama, maka diharapkan akan terjadi crash ke bawah saat investor mulai menjual aset mereka. Masalahnya adalah gelombang bearish setelah gelombang bullish bergerak lebih cepat, dan dengan gelombang bullish berlangsung selama 16 bulan, maka gelombang bearish diharapkan akan terurai dengan cepat. Seperti yang dikemukakan oleh seorang analis kripto, gelombang bearish itu seringkali bergerak dengan kecepatan 2 kali atau 2,5 kali lebih cepat dari gerakan naik, teman-teman, atau gelombang bullish. Jadi menjelaskan alasan dibalik hal ini, Alan Santana mengatakan bahwa ketika pasar sedang naik, orang membeli, kemudian perlahan namun pasti membangun posisi dan menikmati pasar, serta keuntungan saat semuanya tumbuh. Jadi ini tidak terjadi ketika pasar terbalik. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika koreksi terjadi, apakah orang akan mempersiapkan diri sebelumnya atau menjual saat mereka menyadari bahwa potensi kenaikan sudah habis, teman-teman. Jadi menurut dia, daripada kita membangun posisi ketika pemain sebagian besar menyadari bahwa gelombang sudah berakhir, mereka cenderung menutup seluruh posisi, dan dengan demikian maka pergerakan turun bisa benar-benar dipercepat, dan itulah mengapa pergerakan turun itu lebih cepat daripada ketika harga sedang naik, teman-teman. Jadi dengan melihat ini, analis kripto tersebut mengharapkan gelombang bearish akan datang dengan crash tajam untuk Bitcoin. Hal ini secara luas akan memengaruhi pasar lainnya yang dikenal lebih menderita daripada Bitcoin. Karena kita tahu kalau misalkan Bitcoin mengalami crash, teman-teman, itu biasanya altcoin itu pun juga akan mengalami pendarahan, teman-teman. Jadi kalau saya lihat dalam uraiannya Alan Santana, intinya dia menyatakan bahwa setelah kenaikan yang cukup lama, mulai 2022 sampai
November 2022 sampai Maret 2024 itu akan terjadi crash, dan biasanya kecepatan dari kejatuhan harga itu teman-teman, kalau menurut analisa dia ini biasanya kecepatannya akan 2 kali atau 2,5 kali lebih cepat teman-teman. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang kita pertanyakan, apakah Bitcoin ini akan mampu menembus angka di bawah 50.000 teman-teman. Kita akan cek. Jadi kita akan cek langsung di CoinMarketCap. Kita lihat kemarin Bitcoin sempat menembus angka 72.000 teman-teman, hampir 72.000. Dan ini kita lihat hari ini ada di angka 69.397 US dollar per satu Bitcoin. Sekarang kita akan cek apakah tren ini sudah berakhir, tren penurunan. Jadi untuk ini kita akan menggunakan indikator memakai MA saja teman-teman, memakai MA 200, MA cross kita pakai. Namun kita rubah dulu angkanya, jadi kita akan pakai golden cross dan dead cross teman-teman. Oke. Jadi kalau kita melihat untuk tren hari teman-teman, secara tren hari sebenarnya trennya ini masih up teman-teman, walaupun kelihatannya memang mengalami crash karena golden cross itu terjadi pada tanggal 31 Oktober 2023. Jadi yang telah membeli pada saat 30 Oktober 2023 itu sedang menikmati profit sampai hari ini, sedang plotting profit. Itu kalau kita berbicara tentang time frame hari. Sekarang kita akan coba di time frame H4 teman-teman. Di time frame H4 pun belum terjadi dead cross teman-teman. Jadi ini sebenarnya menurut saya adalah semacam trap atau jebakan dari para whale untuk melakukan likuidasi atau taking profit, kemudian mereka akan dongkrak lagi ke atas teman-teman. Dan ini kalau kita lihat bagi yang telah membeli pada saat golden cross, di mana MA50 memotong MA200 ke atas tanggal 18 Mei 2024, hari ini mungkin sedang menikmati profit walaupun tidak terlalu banyak. Tetapi pada intinya kalau kita, walaupun di sini ada analisa apakah Bitcoin crash sampai di bawah 50.000, apakah hal tersebut mungkin? Kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman, melihat dari indikator MA50 dan MA200, kita memakai di H4 dan D1, ini trennya masih tren up teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah semacam para whale, cuma melikuidasi saja atau bearish trap sebelum dia akan bergerak menuju ke atas. Namun seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan dan ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual Bitcoin. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian atau penjualan Bitcoin, silakan teman-teman lakukan lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.